Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2017 Universitas Jambi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat, yaitu terdapat pada mata kuliah Manajemen Proyek dan Industri, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Oki Alfernando, STMT. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada mata kuliah ini yaitu terdapat pada bab 10 dan bab 11, yaitu materi tentang koordinasi desain dan konstruksi. Pada presentasi ini yang akan mempresentasikan terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Nur Haleza, dengan NIM M1B1170113 selaku moderator. Nama saya Pendriadi, NIM M1B1170007. Saya Siti Junaida, NIM M1B117033. Saya Siti Fauzia. Perkenalkan, saya Renggi Putra Pratama dengan NIM M1B117039. Saya Amrizal, NIM M1B11726. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang koordinasi desain. Koordinasi desain sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama menghasilkan dokumen kontrak. Kontrak yang terdapat pada suatu proyek menentukan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu kontrak tersebut. Biasanya dilakukan antara pemilik proyek dengan konsultan atau kontraktor, kontraktor dengan pemasok, dan lain sebagainya. Kontrak ini biasanya bersifat mempunyai aspek hukum yang sangat kuat serta mengikat, sehingga para pihak yang terlibat mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, ditulis dengan jelas dalam suatu dokumen kontrak. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak mengenai desain, kualitas, tanggung jawab, ruang lingkup, pekerjaan, dan prosedur, kontrak adalah tempat yang paling tepat untuk mencari solusi atau suatu panduan. Pengenalan komputer untuk mengevaluasi dan menghasilkan dokumen kontrak dapat memberikan peluang untuk mengevaluasi berbagai alternatif desain yang dilarang menggunakan metode tangan tradisional sebelumnya. Namun, penggunaan berlebihan pada komputer dapat menyebabkan desain yang berlebihan atau penulisan ulang serta overdrafting. Perancang utama harus mengembangkan sistem pemantauan upaya desain untuk memastikan pekerjaan berlangsung tanpa jam yang dapat ditagih berlebihan atau sesuai dengan waktu yang ditentukan, tetapi masih menghasilkan rencana dan spesifikasi yang ditetapkan secara memadai bagi kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan selama konstruksi. Ini akan mengurangi keluhan kontraktor konstruksi dari desain yang ada serta kesalahan dan kekurangan konstruksivitas. Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama surat perjanjian, kemudian surat penunjukan penyedia jasa, surat penawaran, adendum dokumen lelang apabila ada, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar, daftar kuantitas dan harga, serta dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak. Bagian dari koordinasi desain selanjutnya yaitu mengelola ruang lingkup selama desain. Mengetahui ruang lingkup ini berguna agar setiap kegiatan dan program yang ada di dalam suatu proyek lebih terfokus dan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun ruang lingkup yang terdapat pada manajemen proyek diantaranya, yang pertama menetapkan waktu proyek kapan akan dilaksanakan, kemudian merencanakan skop atau besaran lingkup yang akan digarap pada suatu proyek, menyusun, menjelaskan, dan mendefinisikan operasional dari setiap ruang lingkup proyek, dan terakhir melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap perubahan yang dapat terjadi saat proyek dilaksanakan. Terdapat kecenderungan bagi beberapa desainer untuk membuat perubahan selama desain agar menyenangkan klien tanpa memperhatikan dampak perubahan pada besaran biaya dan jadwal proyek. Perubahan dapat dikategorikan sebagai pengembangan proyek atau pertumbuhan ruang lingkup.
Pengembangan proyek berkaitan dengan perubahan yang diperlukan untuk mengakomodasi ruang lingkup seperti yang didefinisikan saat ini. Pertumbuhan ruang lingkup berkaitan dengan perubahan yang mengubah ruang lingkup asli dari proyek, ruang lingkup yang disetujui sebelum memulai proses suatu desain. Untuk setiap upaya desain harus ada proses untuk mengendalikan pertumbuhan ruang lingkup. Baik pemilik dan insinyur harus berkomitmen untuk ruang lingkup dan mengubah kendali. Pemilik harus serius membekukan ruang lingkup proyek setelah tahap desain konseptual. Setiap perubahan yang diajukan harus ditinjau dan disetujui secara formal yang mempertimbangkan implikasi biaya dan jadwal. Ditambah efek konsekuensial pada kegiatan lain. Otoritas untuk menyetujui perubahan selama desain harus juga dibatasi. Pemilik dan insinyur harus menyetujui filosofi dan rencana manajemen perubahan. Misalnya, dalam kondisi apa perubahan akan dipertimbangkan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan seperti bagaimana jika tidak berhasil, dan bagaimana jika ada implikasi hukum, ataupun bagaimana jika ada dampak terhadap lingkungan. Ketika perubahan diajukan, harus ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sebutkan tadi. Misalnya, apakah perubahan itu menambah nilai ataupun apakah perubahan itu perlu? Dalam lingkungan pasar yang kompetitif, pemilik mungkin menginginkan fleksibilitas untuk memodifikasi ruang lingkup proyek selama desain dan bahkan selama konstruksi, agar paling sesuai dengan fungsionalitas proyek yang diselesaikan. Untuk jenis situasi ini, pekerjaan tim desain lebih dan upaya khusus harus dilakukan agar menjaga pemilik tetap terbentuk dari dampak penuh dan perubahan ruang lingkup. Anggaran untuk proyek harus mencangkup kemungkinan terjadinya perubahan terhadap ruang lingkup dan cadangan manajemen untuk pertumbuhan ruang lingkup. Setiap perubahan yang diajukan harus ditransmisikan terlebih dahulu ke setiap manajer disiplin atau ke orang lain yang pekerjaannya terpengaruh oleh perubahan tersebut. Manajer ini kemudian harus menentukan dan melapor dampak biaya ataupun dampak jadwal jika perubahan diterapkan. Pekerjaan perubahan tidak boleh dilanjutkan sampai dampak tersebut telah ditinjau dan disetujui oleh perwakilan pemilik proyek, oleh manajer teknik, dan oleh manajer proyek setelah dilakukan perubahan tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pendriadi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengelola proyek kecil. Kemampuan manajer proyek dalam memperhatikan kebutuhan saat menjalankan suatu proyek sangat penting dalam hal pengelolaan sebuah proyek tersebut. Dikarenakan manajer yang mengatur jadwal dan kontrol sumber daya yang ada. Untuk proyek-proyek kecil, manajer harus berbagi sumber daya dengan manajer lain dikarenakan ketersediaan staf yang minim. Hal ini berarti bahwa beberapa individu yang bekerja dalam suatu proyek tersebut harus bertanggung jawab atas banyak fungsi dari proyek. Manajemen waktu ataupun pengelolaan waktu sangat penting dalam sebuah proyek. Manajer proyek harus siap pada saat menerima informasi agar dapat menangani sebuah proyek ketika keadaan mendesak dari beberapa proyek yang berjalan pada saat bersamaan. Durasi proyek kecil yang relatif singkat memberikan waktu yang tidak mencukupi untuk perencanaan yang lebih terperinci dalam sebuah proyek ataupun untuk memperbaiki masalah yang ada dalam sebuah proyek. Pada saat pekerjaan sedang dilakukan, biasanya kurva pembelajaran untuk proyek umumnya masih naik pada saat proyek selesai. Untuk mengelola beberapa proyek kecil, manajer proyek harus mengembangkan satu jadwal induk yang berisi semua proyek. Hal ini bertujuan agar dapat membantu mengurangi situasi ketika dua atau lebih personel pendukung diperlukan pada saat bersamaan. Permasalahannya adalah menjadwalkan banyak tugas manajer proyek daripada menjadwalkan tugas hanya pada satu proyek. Selanjutnya yaitu pertemuan tim proyek. Desain adalah suatu proses kreatif yang melibatkan beragam bidang keahlian dan banyak keputusan yang berdampak besar pada suatu proyek.
Pekerjaan masing-masing desainer sering mempengaruhi pekerjaan satu atau lebih desainer lainnya. Tugas yang sulit dalam koordinasi desain adalah menghubungkan pekerjaan terkait untuk memastikan kompatibilitas seluruh proyek. Secara umum, masalahnya bukan menentukan orang desain yang tahu bagaimana melakukan pekerjaan. Itu adalah pertemuan pekerjaan semua desainer. Ini hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif pada pertemuan tim yang dijadwalkan secara teratur. Rapat tim harus diadakan setiap minggu selama proyek berlangsung. Pertemuan ini diperlukan untuk menjaga kekompakan sebuah tim dan agar memastikan pertukaran informasi dari setiap bagian tim dengan jelas. Sebuah proyek biasanya terdapat beberapa konflik. Cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah konflik tersebut adalah dengan cara masukan dari setiap pihak atau masukan dari setiap anggota tim yang terkena dampak dari proyek tersebut. Hal ini hanya dapat dicapai melalui diskusi yang terbuka atau kompromi. Manajer proyek adalah pemimpin semua rapat tim, namun seharusnya dia tidak mendominasi diskusi. Seringkali anggota tim dapat ditugaskan ataupun dapat berperan dalam memimpin sebuah diskusi guna menyelesaikan masalah yang terkait dalam bidang keahliannya. Manajer proyek perlu menggunakan penilaian mereka sendiri dan mengembangkan seni terampil untuk mengetahui kapan harus memimpin dan kapan membiarkan orang lain memimpin. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar rapat ataupun diskusi yang dilakukan berjalan dengan baik dan produktif. Di antaranya, yang pertama, kembangkan dan publikasikan agenda terlebih dahulu untuk memungkinkan partisipasi dari anggota tim. Selanjutnya, buat daftar item yang belum selesai dari rapat pertemuan sebelumnya dalam sebuah agenda, termasuk nama-nama individu yang bertanggung jawab dalam hal melaporkan status berjalannya sebuah proyek. Selanjutnya, batasi kehadiran peserta yang hadir hanya untuk individu yang perlu hadir. Selanjutnya, jangan buang waktu dengan mendiskusikan sesuatu yang tidak berkaitan dengan tujuan pertemuan, yaitu sesuatu yang tidak berkaitan dengan proyek yang akan kita diskusikan. Selanjutnya, pilih pemimpin rapat yang merupakan pemimpin sekaligus fasilitator, bukan diktator, untuk memastikan pertemuan itu dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, pertahankan kontrol agenda yang ketat, ikuti item dengan batasan waktu yang dilakukan untuk diskusi. Dan yang terakhir, hindari panggilan telepon ataupun hal lain yang mengganggu berjalannya diskusi agar rapat berjalan dengan kondusif. Masing-masing orang dalam sebuah tim mungkin memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Namun, setiap orang harus sepakat dalam sebuah hubungan kerja. Tim kerja harus memahami target dalam kelompok dan memiliki satu visi yang sama dalam bekerja. Jika terjalin kerjasama yang baik, efisiensi kerja dalam sebuah proyek juga akan meningkat. Setiap orang akan menjalankan fungsinya secara bersamaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, sehingga pekerjaan yang menumpuk dapat diselesaikan ataupun dibereskan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Laporan merupakan catatan tertulis yang disusun secara baik sehingga hasilnya dapat dipahami oleh berbagai pihak. 3 bentuk pelaporan terdiri dari laporan rutin, laporan perkecualian, dan laporan analisis khusus. Untuk kalangan manajer yang lebih luas pada rapat pemantauan untuk mempertemukan hasil pemeriksaan yang jelek atau menjelaskan permasalahan yang dipandang perlu. Tuntutan utama pembahasan dalam sebuah pertemuan adalah untuk menghindari adanya penyimpangan yang tidak memberikan kesimpulan dan banyak waktu yang terbuang yang tidak digunakan. Tidak ada alasan pertemuan yang harus diabaikan karena personil ataupun tim proyek terjadi ketidakcocokan. Untuk materi selanjutnya, Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ingin kami sampaikan, kelompok kami sampaikan. Sebelumnya tadi di awal sudah disampaikan oleh saudari Nur Kaleza. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan mingguan dan laporan bulanan. Laporan mingguan dan laporan bulanan ini dilakukan tujuannya untuk transparansi kepada pimpinan perusahaan atau pimpinan proyek ataupun pemilik proyek.
guna untuk mengambil kebijakan di proyek-proyek selanjutnya. Laporan mingguan dan laporan bulanan ini dilakukan secara berkala atau secara kontinu berkelanjutan, baik itu dari laporan mingguan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, bulan ke-1, bulan kedua, hingga proyek ini selesai. Laporan mingguan dan bulanan ini selesai jikalau proyek ini sudah usai. Manajemen proyek melibatkan proses penyusunan laporan yang tidak pernah berakhir. Itu seperti saya sampaikan tadi, laporan proyek ini sifatnya kontinu atau berkelanjutan. Ada kecenderungan untuk memasukkan semuanya dalam laporan yang menghasilkan laporan yang sangat besar sehingga hal penting dapat diabaikan. Secara umum, manajemen proyek harus menyiapkan 2 laporan rutin, laporan mingguan dan laporan bulanan tadi. Laporan harus mencakup pekerjaan itu selesai kapan, pekerjaan dalam proses apa, terus yang ketiga pekerjaan terjadwal, dan keempat masalahnya. Masalah yang pertama, ada pekerjaan selesai. Di dalam laporan mingguan dan bulanan tadi harus dijelaskan sudah sejauh mana progres dari proyek yang ingin kita capai per minggu. Apa saja pekerjaan yang udah dalam selesai proses maupun yang terjadwal yang akan dilaksanakan selanjutnya. Yang keempat, ada masalah. Masalah apa yang terjadi selama proyek berjalan itu selama 1 minggu atau 1 bulan. Selanjutnya ada laporan tren. Tren juga harus dimasukkan untuk menunjukkan tanggal penyelesaian proyek yang diantisipasi dan perkiraan total. Biaya pada penyelesaian. Secara umum laporan bulanan digunakan untuk manajemen atas dan perwakilan pemilik merupakan catatan file. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari laporan mingguan dan bulanan. Pertama, ada untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan dokumen kontrak. Yang kedua, mempermudah penyusunan laporan selanjutnya. Tujuannya untuk mempermudah kita ketika laporan pertanggungjawaban. Laporan mingguan dan bulanan ini ada beberapa syarat. Yang pertama, laporan harus benar dan objektif. Yang kedua, laporan harus jelas dan cermat. Yang ketiga, laporan harus lengkap. Yang keempat, laporan harus tepat mengenai sasaran. Yang kelima, laporan harus tepat pada waktunya. Terus fungsi dari laporan mingguan dan bulanan ini pertama sebagai ranah pertanggungjawaban. Yang kedua, sebagai ranah transparansi kepada pimpinan proyek. Yang ketiga, untuk penyampaian informasi. Yang keempat, sebagai data atau analisa untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk materi ada indeks gambar dan alat. Produk akhir dari pekerjaan desain adalah kita untuk menggambar alat dan mendesainnya untuk memandu konstruksi dari fisik proyek untuk tahu sejauh mana proyek yang udah kita jalankan. Manajer proyek dapat mengembangkan indeks gambar dengan menyusun daftar gambar dari semua anggota tim. Indeks gambar ini mencakup pekerjaan berlanjut. Jumlah gambar dapat bertambah atau berkurang tergantung pada konfigurasi desain akhir yang dipilih. Perubahan pada gambar merupakan bagian penting dari pekerjaan dari manajemen proyek. Selanjutnya ada distribusi dokumen. Distribusi dokumen ini sama seperti yang di awal laporan mingguan dan bulannya untuk penyampaian untuk disampaikan kepada pimpinan proyek mengenai laporan, desain, dan lain-lain. Proses desain membutuhkan distribusi dokumen yang tepat, waktu, dan pertukaran informasi secara umum. Ketika informasi didistribusikan secara efisien, itu meningkatkan beban kerja setiap orang dan menyebabkan terlambatan pekerjaan, produktivitas yang tidak efisien, dan frustasi. Distribusi dokumen kunci lembar memverifikasi penerima, sehingga menghilangkan keharusan mencoba untuk menghubungi orang yang mungkin tidak tersedia. Selanjutnya ada responsibility atau authority. Seorang manajemen proyek seringkali bertanggung jawab atau sering lebih proyek sekaligus. Beberapa proyek mungkin berada pada tahap awal pengembangan sementara yang lain. Masalah yang dihadapi manajemen proyek yang pengelola satu proyek tapi kesulitan dalam menangani semua proyek secara bersamaan. Kondisi kerja ini membutuhkan beberapa cara sistematis untuk mengetahui status pekerjaan banyak orang.
Selanjutnya ada manajemen tim. Ketika kita melaksanakan atau menggarap suatu proyek, kunci dari keberhasilan proyek ini pelaksanaan tepat waktu dan efisien serta bagus adalah kunci dari manajemen tim. Biasanya manajer proyek terlibat dalam 3 bidang tanggung jawab. Pertama, dalam tim proyek, kedua antara tim dan klien, yang ketiga antara tim dan manajemen lain. Di masing-masing bidang ini banyak situasi yang muncul dari proyek kita laksanakan. Ada saja kendala atau masalah selama kita melaksanakan proyek. Nah, di saat ini kita dibutuhkan manajemen tim yang baik oleh manajer proyek. Jikalau manajer tim ini bagus melaksanakan manajemen timnya, maka proyek ini dapat dipastikan insya Allah bakal baik. Selanjutnya ada input dari manajemen tim. Pertama, human resource, manajemen plan, rencana pengelolaan sumber daya manusia. Bagaimana cara mengelola sumber daya ini agar mampu bekerja sama dalam tim. Yang kedua, ada project staff assessment. Tugas dari staf proyeknya sudah direncanakan, misalkan antara satu staf dengan staf lain jangan ada bertabrakan proyek atau kerja dari masing-masing tim. Antara staf satu dan staf dia sudah diberikan job desk masing-masing. Yang ketiga, ada tim performance assessment. Tim manajemen proyek membuat penilaian formal maupun informal yang sedang berlangsung kinerja tim proyek sebagai untuk evaluasi untuk mengambil kebijakan selanjutnya sebagai ranah perbaikan dalam keterampilan yang memungkinkan individu untuk melakukan tugas yang lebih efektif. Selanjutnya ada isu log, isu timbul dalam pengelolaan tim proyek. Sebuah isu log dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan memantau siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam waktu tertentu. Selanjutnya yang kelima ada work performance reports. Laporan kinerja menyediakan dokumentasi tentang status proyek saat ini yang dibandingkan dengan proyek sebelumnya. Selanjutnya yang keenam ada organize process assess. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proyek dapat berupa sertifikasi penghargaan, ada newsletter, website, bonus struktur. Oke, selanjutnya di awal tadi sebelumnya saya membahas tentang input, selanjutnya saya akan membahas output dari manajemen tim. Yang pertama, change request, perubahan staf baik karena pilihan atau peristiwa yang tidak kita terkendali dapat mempengaruhi sisa dari rencana manajemen proyek. Ketika masalah kepegawaian mengganggu tim proyek dari rencana manajemen proyek seperti menyebabkan jadwal untuk diperpanjang atau anggaran untuk dilampaui, change request dapat diproses melalui performa integrasi change control process. Selanjutnya ada project document updates. Dokumen proyek yang secara tidak langsung dapat diperbarui. Pertama ada isu logs, yang kedua ada role description, yang ketiga ada project staff assessment. Yang keempat ada environmental factor update atau faktor lingkungan dari manajemen tim. Faktor lingkungan yang tidak bisa kita prediksi. Pertama ada masukan untuk penilaian kinerja organisasi, yang kedua ada personal skill update. Yang kelima ada organizational process assess update atau aset proses organisasi yang mungkin memerlukan pembaruan, meliputi pertama informasi sejarah, yang kedua ada template, yang ketiga ada organisasi standar proses. Evaluasi efektivitas desain. Desain merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan pengetahuan teknis mengenai ide-ide kreatif untuk menghasilkan sebuah seperangkat instruksi khusus untuk proyek konstruksi. Nah, desain di sini harus dipilih seefektif mungkin karena melibatkan biaya dan jadwal. Efektivitas desain dapat diukur melalui 4 komponen utama. Yang pertama kriteria. Kriteria meliputi apa saja yang akan diukur. Yang kedua bobot. Bobot meliputi pentingnya kriteria antara satu sama lain sampai keseluruhan pengukuran desain. Yang ketiga skala kinerja. Skala kinerja ini meliputi pengukuran melalui nilai standar atau nilai yang dipilih sebagai tolok ukur kinerja. Yang keempat indeks kinerja.
kinerja. Nah, indeks kinerja ini dapat dilakukan apabila ketiga bobot tadi telah dilakukan. Nah, indeks kinerja ini dilakukan dengan tujuan agar bisa melacak kinerja. Constructability atau konstruksi. Untuk menghasilkan konstruksi yang efisien dan sederhana, maka ada 5 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, substitusi. Dan yang kelima, tenaga kerja. Kelima faktor tadi selalu menjadi musyawarah pada saat diadakannya musyawarah konstruktabilitas. Pada tahap konstruksi, banyak sekali dampak-dampak yang dapat terjadi, seperti diperlukannya modifikasi secara mendadak dengan biaya mahal akibat pemilihan material yang tidak efektif dan efisien. Nah, untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak-dampak yang mungkin terjadi pada tahap konstruksi ini, maka program-program pembangunan harus menentukan desain yang efektif dan semaksimal mungkin agar dampak-dampak tersebut tidak terjadi pada tahap konstruksi. Tinjauan desain pos. Tinjauan desain pos ini merupakan tahap akhir dari koordinasi desain. Nah, pada tahap ini semua yang telah kita lakukan mulai dari awal hingga pada fase koordinasi perlu kita tinjau atau kita evaluasi. Nah, untuk mengevaluasi semua aspek proyek maka diperlukan pemeriksaan pada yang pertama, pertumbuhan ruang lingkup, harapan dan kepuasan pemilik, konflik dalam tim atau pihak lain, perubahan jadwal yang berlebihan, perbandingan biaya awal, akhir dan awal, dan tindakan pencegahan untuk manajemen proyek. Setelah koordinasi desain, maka perlu dilakukan tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi, terdapat beberapa hal yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, format harga kontrak. Format harga kontrak meliputi harga kontrak yang terjadi atau terlibat pada konstruksi manajemen proyek ini. Harga kontrak terbagi menjadi 2. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya yang dapat diganti. Pada kontrak biaya tetap, kontraktor akan menerima langsung kompensasi secara sekaligus atau harga satuan. Yang kedua, pada kontrak biaya yang dapat diganti. Nah, pada kontrak biaya yang dapat diganti ini, metode pembayaran dapat dilakukan melalui salah satu metode atau kombinasi dari metode berikut. Yang pertama, biaya ditambah persentase atau biaya tetap. Yang kedua, harga maksimum yang dijamin atau insentif. Yang kedua, metode pengiriman proyek. Metode pengiriman proyek ini merupakan pengaturan 3 pihak sekaligus, yakni pemilik, perancang, dan kontraktor. Pada tahap ini, si pemilik harus menandatangani kontrak dengan perancang untuk membicarakan masalah desain. Nah, pemilik juga harus menandatangani kontrak dengan kontraktor untuk perihal konstruksi. Sebenarnya perancang dan kontraktor ini bekerja untuk pemilik. Kontraktor tidak bekerja untuk perancang, akan tetapi seringkali pada saat terjadinya proyek, si pemilik akan menunjuk perancang untuk mewakilinya mengkoordinasi tahap yang akan dilakukan oleh kontraktor atau konstruksi yang berlangsung. Di sini saya ingin melanjutkan dari materi sebelumnya. Yang pertama ada metode manajemen konstruksi pengiriman proyek. Nah, di mana metode manajemen konstruksi pengiriman proyek ini ada banyak variasi. Kemudian manajemen konstruksi atau dikenal dengan construction management bisa disingkat dengan CM. Satu variasi CM disebut dengan agen CM. Kemudian kadang-kadang disebut juga sebagai murni CM dalam industri teknik dan konstruksi. Kemudian
Dalam pengaturan ini, CM adalah perusahaan di luar organisasi pemilik yang bertindak sebagai agen untuk pemilik. CM agensi tidak melakukan desain atau konstruksi, tetapi membantu pemilik dalam memilih satu atau lebih desain dan satu atau lebih kontraktor konstruksi dalam membangun proyek. Perusahaan CM agensi tidak menanggung risiko karena semua kontrak ditandatangani antara pemilik dan perancang kontraktor. Umumnya CM agensi bekerja dengan biaya. Perusahaan CM mirip dengan CM agen, kecuali layanan CM disediakan oleh personel di dalam organisasi pemilik. Desain dan konstruksi dilakukan oleh perusahaan di luar organisasi pemilik dengan staf CM perusahaan dan mengelola dan mengkoordinasikan upaya keseluruhan. Kemudian CM harus secara hati-hati memantau beberapa kontrak konstruksi untuk memastikan tidak adanya kesenjangan atau tumpang tindih dalam pekerjaan. Melacak biaya beberapa konstruksi juga memerlukan perhatian yang cermat. Harus juga ada pemantauan yang cepat terhadap proyek untuk mencegah keterlambatan yang dapat terjadi karena gangguan pekerjaan kontraktor di lokasi kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah metode pengiriman proyek bridging. Nah, metode pengiriman proyek bridging ini adalah metode hibrid pengiriman proyek untuk proyek tipe bangunan. Dokumen kontrak disiapkan oleh desainer pemilik. Dokumen-dokumen ini menentukan penggunaan fungsional dan persyaratan penampilan proyek. Nah, spesifikasi kinerja digunakan untuk menentukan teknologi konstruksi. Lalu konstruksi dikembangkan oleh kontraktor konstruksi. Desain akhir yang terdiri dari gambar konstruksi dikerjakan oleh kontraktor yang melakukan desain akhir ini dan menyediakan layanan konstruksi menggunakan subkontraktor. Itu metode pengiriman proyek bridging. Selanjutnya proyek jalur cepat. Proyek jalur cepat ini yang dimaksud adalah proyek yang harus diselesaikan dengan sesegera. Kemudian jika sebagian desain sudah selesai, maka pekerjaan konstruksi bisa dimulai. Lalu proyek jalur cepat ini bisa dilakukan di bawah metode D/B atau CM pengiriman proyek. Contoh dari proyek jalur cepat adalah pembuatan pabrik proses secara cepat atas permintaan pemilik agar dapat membuat dan memasarkan produk pada pesaing. Atau juga contohnya yaitu bisnis yang ingin menyelesaikan sebuah bangunan berdasarkan tanggal tertentu untuk memfasilitasi secara khusus. Yang selanjutnya adalah turnkey project. Nah, turnkey project ini yang dimaksud yaitu adalah istilah yang biasa digunakan untuk proyek yang dirancang, dibangun, dan diletakkan beroperasi sebelum proyek diserahkan kepada pemilik. Nah, proyek turnkey biasanya adalah manufacturing atau proses fasilitas jenis pabrik di lokasi terpencil. Itu adalah turnkey project. Yang selanjutnya, pengembangan desain dan kinerja spesifikasi. Lalu, misalnya, gambar pengembangan desain hanya dapat dikembangkan ke tingkat 30% hingga 50% detail dari gambar akhir. Kemudian, spesifikasi kinerja menggambarkan apa yang harus dilakukan sistem dalam proyek daripada bagaimana sistem akan bekerja. Gambar konstruksi diselesaikan oleh D atau B kontraktor yang memiliki keahlian khusus terkait dengan proyek. Kemudian selanjutnya keputusan kunci untuk pengiriman proyek. Nah, masalah-masalah yang memiliki dampak yang terhadap keberhasilan setiap proyek dan harus mempertimbangkan metode pengiriman proyek, yaitu yang pertama jumlah kontrak. Nah, jumlah kontrak ini
dapat bervariasi dari satu ke banyak, tergantung pada metode pengiriman proyek yang dipilih. Untuk proyek D atau B untuk proyek D per B per B, pemilik memberikan kontrak kepada dua pihak, satu untuk seorang desainer dan satu ke seorang kontraktor konstruksi. Untuk proyek DIE atau DIE, pemilik memberikan kontrak kepada satu pihak, perusahaan DIB. Nah, untuk proyek CM, pemilik memberikan kontrak kepada tiga pihak. Nah, yang pertama manajer konstruksi, yang kedua perancang, yang ketiga konstruksi traktor. Itu jumlah kontrak. Jadi ada 3 tadi, ada yang untuk satu pihak, ada yang untuk dua pihak, ada yang untuk 3 pihak. Kemudian yang kedua yaitu kriteria pemilihan. Nah, kontraktor dipilih berdasarkan harga atau kualifikasi. Desainer dipilih berdasarkan kualifikasi dan kontraktor berdasarkan harga. Kriteria pemilihan tergantung pada layanan yang sedang dibeli. Biasanya harga yang digunakan untuk produk yang mudah ditentukan atau layanan itu mudah dievaluasi. Kualifikasi digunakan untuk produk yang tidak biasa, pekerjaan yang dipatenkan, atau layanan yang membutuhkan keahlian, pengetahuan, dan penilaian khusus. Itu kriteria pemilihan. Nah, yang ketiga ada hubungan pemilik dengan kontraktor. Kontraktor dapat dipandang sebagai agen atau vendor. Nah, agen mewakili pemilik bunga, bekerja dengan biaya tertentu dan biasanya dipilih berdasarkan kualifikasi. Sedangkan vendor dipilih berdasarkan harga. Secara tradisional, desainer berada di ujung agensi spektrum dan kontraktor berada di ujung spektrum vendor. Beberapa pemilik meminta kontraktor bertindak sebagai agen dalam pengadaan dan pengelolaan dan memperlakukan desainer sebagai vendor rencana dan spesifikasi. Ketika pemilik membutuhkan saran atau panduan, mereka biasanya pilih hubungan agen. Sedangkan ketika pemilik tahu persis apa yang dibutuhkan, mereka dapat memilih hubungan vendor. Itu bedanya vendor dengan agen. Kemudian yang selanjutnya ada ketentuan pembayaran. Nah, ketentuan pembayaran ini bervariasi dari harga tetap hingga pengembalian biaya. Harga tetap digunakan ketika detail pekerjaan dipahami dengan baik. Kemudian pengembalian biaya digunakan ketika ruang lingkup pekerjaan tidak diketahui atau tidak didefinisikan dengan jelas. Untuk pembayaran harga satuan, kontraktor dibayar berdasarkan jumlah yang telah ditentukan setiap unit material yang digunakan. Kemudian untuk biaya-biaya plus dengan harga maksimum yang dijamin atau GMP, kontraktornya membayar biaya aktual ditambah biaya bonus. Sebagai contoh, kontraktor dapat dikenakan 80% dan pemilik 20%. Dari semua biaya itu harga target, atau kontraktor dapat menerima 70% dan pemilik menerima 30% dari tabungan jika final biaya di bawah harga target. Dengan demikian, bagian kontraktor dalam simpanan dalam harga target dan membayar sebagian dari overrun jika biaya melebihi harga target. Kemudian, ketentuan pembayaran harus sesuai dengan jumlah risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Itu adalah kriteria pembayaran. Nah, yang selanjutnya ini adalah penawaran prospektif dan penawaran. Nah, untuk proyek penawaran kompetitif, setidaknya 3 penawaran harus diterima untuk memberikan perbandingan biaya yang representatif. Nah, secara umum, jumlah penawaran yang lebih tinggi akan menghasilkan yang lebih banyak kompetisi, menghasilkan tawaran yang lebih rendah.
Namun, kualitas penawar yang lebih penting daripada jumlah penawar. Ya, saya ulangi, kualitas penawar lebih penting daripada jumlah penawar. Nah, untuk proyek apapun, pihak yang akan mengelola kontrak harus menyiapkan estimasi. Ini yang menentukan dalam evaluasi. Menentukan evaluasi penawaran kontraktor, karena proses mempersiapkan estimasi membutuhkan pengawasan ketat dari semua aspek proyek. Selanjutnya, seleksi berbasis kualifikasi atau QBS. Untuk proyek harga tetap, kontraktor konstruksi biasanya dipilih berdasarkan penawar terendah dan berkualitas terbaik. Menentukan harga terendah sangat sederhana, karena setiap kontraktor diharuskan untuk mengajukan harga penawaran. Untuk memastikan kualitas, kontraktor diharuskan untuk menyerahkan tugas prakualifikasi sebelum untuk penawaran. Untuk proyek yang dapat diganti biaya atau kontrak yang dinegosiasikan, itu kontraktor sering dipilih berdasarkan QBS atau seleksi berbasis kualifikasi, karena harga dari proyek tidak diketahui saat kontraktor sedang dipilih. Kemudian selanjutnya, pertemuan bersifat informatif dan melibatkan kunjungan ke proyek. Kemudian permintaan formal untuk proposal atau RFP diminta dari kontraktor. Biasanya RFP meminta informasi manajemen proyek secara keseluruhan dan kemampuan teknis, melihat pekerjaan dan kinerja masa lalu yang relevan, dan juga tindakan yang diambil saat menangani proyek, termasuk masalah biaya. Baik, selanjutnya itu format yang tetap untuk RFP diberikan kepada setiap kontraktor untuk memungkinkan pemilik untuk membandingkan proposal secara umum. Setelah menerima semua, pemilik melakukan evaluasi. Nah, untuk menentukan penawaran terbaik dan final, sistem evaluasi digunakan. Untuk itu, setiap periode dari RFP di bawah ini adalah contoh ilustrasi kategori untuk evaluasi. Pertama, itu ada sistem manajemen informasi, mencakup perangkat lunak untuk CADD, jadwaling, estimasi biaya, akuntansi, sistem pelaporan submittal, dan lainnya yang relevan data. Yang kedua, itu adalah jadwal proyek sesuai dengan grafik batang atau jaringan yang menunjukkan syarat penting yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga adalah personil harus menunjukkan komposisi tim yang mampu melakukan pekerjaan yang diperlukan dalam proyek. Yang keempat, ada kontrol kualitas kontraktor. Kelima, manajemen subkontraktor. Keenam, pemanfaatan sumber daya. Yang ketujuh, pendekatan kesehatan dan keselamatan. Kedelapan, kapasitas finansial. Kesembilan, pengalaman dan referensi. Itu adalah contoh ilustrasi kategori untuk evaluasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi proposal. Untuk QBS, kontraktor harus disesuaikan dengan setiap proyek. Umumnya, seleksi akhir didasarkan pada kualitas, manfaat teknis, jadwal, dan biaya. Kualitas dapat dinyatakan dalam keunggulan teknis, kemampuan manajemen, kualifikasi personil, kemudian pengalaman sebelumnya, kinerja masa lalu, dan terakhir kepatuhan jadwal. Untuk kontraktor yang dapat diganti biaya, proposal biaya tidak boleh menjadi pengendali faktor, karena perkiraan biaya di muka mungkin bukan merupakan indikator akhir aktual yang valid. Pemilihan kontraktor didasarkan pada RFP yang menerima skor terbaik. Kontraktor kemudian diberitahu dan perjanjian dibuat terlebih dahulu. Lalu setelah final pengaturan dibuat, kontrak ditandatangani. Baik, selanjutnya adalah periksa daftar untuk penawaran. Nah, memberikan daftar tugas untuk fase penawaran dan penghargaan dari suatu proyek yang ditandatangani oleh jenis kontrak CM. Untuk proyek selain yang CM jenis kontrak, tugas CM didistribusikan antara pemilik dan perancang.
tergantung pada pengaturan kontrak. Selanjutnya, kunci proyek yang berhasil. Nah, ada beberapa faktor penting untuk mencapai proyek yang sukses selama konstruksi. Perwakilan konstruksi lapangan yang baik untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi situasi. Wewenang dan wewenang perwakilan konstruksi lapangan selanjutnya. Tanggung jawab harus didefinisikan dengan jelas kepada semua pihak termasuk pemilik, perancang, dan kontraktor. Faktor penting lainnya adalah jadwal konstruksi yang baik dan terperinci yang dikembangkan dan digunakan oleh kontraktor yang melakukan pekerjaan, bukan pemilik atau penanda tanganan. Pemilik hanya boleh menentukan tanggal mulai dan akhir proyek. Lalu kontraktor mengetahui kemampuan, sumber daya, dan bagaimana mereka berencana untuk mengkoordinasikan bagaimana kegiatan yang diperlukan untuk membangun proyek di lapangan. Faktor kunci terpenting dalam proyek yang sukses adalah komunikasi yang baik. Itu adalah faktor yang terpenting. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya, Siti Junaida, akan menjelaskan tentang jadwal konstruksi. Di jadwal konstruksi ini adalah sebuah jadwal yang harus menunjukkan semua kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadwal konstruksi ini juga diatur dalam urutan yang logis dan umumnya disajikan dalam skala waktu yang mudah. Tujuan dari jadwal konstruksi ini untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan atau yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan direncanakan dengan baik dan terkoordinasi. Penyesuaian dalam jadwal konstruksi ini harus dilakukan saat perubahan terjadi. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang masalah dengan jadwal konstruksi. Nah, di dalam masalah dengan jadwal konstruksi ini, beberapa kontraktor menyiapkan jadwal berdasarkan pada konsep bahwa itu akan membantu mereka dalam memulihkan lebih banyak uang atau waktu dari pemilik dalam perubahan pesanan. Dan di sini juga dapat dikatakan di dalam jadwal konstruksi itu tidak hanya digunakan hanya sebagai alat perencanaan atau mengelola proyek, tetapi juga dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan waktu atau uang nasional. Selanjutnya, tentang perhatian untuk pengajuan konstruksi. Di sini, untuk menghindari masalah yang terkait dengan waktu, ketentuan dapat ditulis dalam dokumen kontrak yang menyatakan waktu yang diizinkan untuk peninjauan. Jadi, persetujuan dapat dimasukkan ke dalam kontrak yang menetapkan bahwa kontraktor tersebut telah menyiapkan jadwal konstruksi yang diperlukan pada sebuah proyek. Nah, dokumen kontrak yang menentukan peninjauan pengiriman kontraktor tersebut harus diatur dalam jangka waktu yang wajar agar tidak terjadi penundaan pekerjaan. Selanjutnya, tanggal pengiriman peralatan yang dilakukan pemilik atau material. Di sini biasanya tanggal pengiriman itu ditunjukkan pada jadwal konstruksi. Jika pemilik tidak dapat memenuhi sebelum tanggal pengiriman yang dijadwalkan dan disepakati, maka kontraktor tersebut dapat mengajukan klaim biaya tambahan karena keterlambatan pekerjaan atau keterlambatan pengiriman peralatan. Kemudian, jadwal pengadaan dan jadwal peralatan terinstalasi. Di sini, jadwal konstruksi yang hanya menunjukkan pemasangan peralatan sebagai satu aktivitas diperlukan untuk mengadakan dan menginstal peralatan. Nah, peralatan utama yang dibeli dan dipasang oleh kontraktor konstruksi harus menunjukkan fabrikasi, pengiriman, dan informasi. Kemudian tentang jadwal kontrak konstruksi. Selama fase desain proyek terjadi, dokumen kontrak dapat ditulis untuk termasuk batasan jadwal tertentu yang membutuhkan kegiatan konstruksi yang diatur sebelum kegiatan lain dimulai. Nah, dalam fase ini, desain untuk memastikan bahwa daftar lengkap hambatan ditulis ke dalam dokumen kontrak.
Nah, biasanya di jadwal kontrak konstruksi ini kontraktor memiliki kendala, yaitu menghasilkan biaya dan waktu tambahan untuk kontraktor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Yang terakhir yaitu pembaruan jadwal. Terlalu sering jadwal yang baik di awal proyek menjadi awal itu tidak dapat dikelola karena pembaruan yang dipersiapkan secara buruk. Nah, ketika perubahan terjadi selama konstruksi, pasti bakalan timbul kecenderungan untuk menggunakan kendala dalam memodelkan pekerjaan yang sebenarnya. Di sini dapat dilihat aplikasi terbaik pendekatan adalah untuk tidak menggunakan batasan aktivitas dalam mengembangkan jadwal asli atau dalam menyiapkan sebuah jadwal baru atau pembaruan jadwal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan konstruksi yang selanjutnya, yaitu adalah hubungan dengan kontraktor. Kontraktor konstruksi memiliki peran utama selama fase konstruksi. Namun pemilik dan perancang memiliki peran penting juga dalam semua situasi hubungan dengan kontraktor harus adil, konsisten, sopan, dan perusahaan. Hubungan pemilik atau kontraktor yang baik memanfaatkan keahlian tenaga kerja dan peralatan traktor. Jadi hubungan itu harus adil dan harus sopan serta harus konsisten antara pemilik dan kontraktor. Yang mana tujuannya setelah mereka seperti itu, tujuan utamanya yaitu adalah untuk memanfaatkan keahlian dan tenaga kerja serta peralatan traktor. Yang selanjutnya adalah pengendalian kualitas. Kualitas konstruksi sebenarnya tergantung sebagian besar pada kontrol konstruksi itu sendiri, yang merupakan tanggung jawab utama dari kontraktor. Kualitas adalah tanggung jawab semua peserta dalam suatu proyek. Walaupun tadi di sana dijelaskan itu tuh tanggung jawab kontraktor, tapi sebenarnya kualitas itu adalah tanggung jawab semua peserta yang terdapat di situ. Tujuan dari itu semua, tujuan dari kontrol kualitas selama konstruksi adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan dicapai sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kontrak. Jadi tujuan utamanya yaitu adalah untuk mendapatkan yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak. Yang selanjutnya adalah resolusi sengketa. Resolusi perselisihan mungkin dengan beberapa metode. Jadi resolusi perselisihan mungkin dapat diselesaikan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah negosiasi, yang kedua mediasi, yang ketiga arbitrasi, yang keempat litigasi. Resolusi akhir dari sengketa ini adalah diakhiri oleh pengadilan. Jadi jika tidak dapat dilakukan negosiasi, mediasi, arbitrasi, atau litigasi, maka diserahkan ke pengadilan untuk menghindari atau menyelesaikan perselisihan tanpa menggunakan litigasi. Ada 3 ketentuan. Yang pertama itu Dewan Tinjauan Perselisihan atau DRB. Yang kedua itu adalah dokumen penawaran escrow atau EBD, dan laporan ringkasan desain geoteknik atau GDSR. Yang selanjutnya yaitu adalah keselamatan kerja situs. Keselamatan adalah bagian penting dari manajemen proyek, seperti halnya perencanaan, penjadwalan, memperkirakan, mengendalikan biaya, dan pekerjaan proyek lainnya. Unsur keselamatan adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam setiap fase desain dan konstruksi proyek. Kecelakaan tidak dapat dihindari dalam industri berbahaya seperti konstruksi, dan prioritas utama kita adalah menyelesaikan pekerjaan. Walaupun prioritas utama kita di sini adalah untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi tetap
yang namanya keselamatan itu adalah salah satu bagian yang sangat penting. Catatan keselamatan kontraktor juga harus dianggap sebagai bagian penting dari penawaran konstruksi. Sehingga catatan keselamatan sejarah bisa menjadi salah satu dasar yang mungkin untuk penolakan suatu penawaran. Jadi jika ada kontraktor yang menawarkan jasanya, ketika dia memiliki catatan keselamatan kontraktor, di situ kita bisa melihat catatan keselamatannya dan kita bisa menjadikan itu sebuah alasan untuk penolakan. Yang selanjutnya yaitu adalah manajemen perubahan. Mekanisme untuk membuat perubahan selama konstruksi adalah urutan perubahan, sebuah dokumen tertulis yang menjelaskan modifikasi dalam pekerjaan. Semua perubahan yang disetujui dimasukkan ke dalam dokumen penawaran asli untuk memenuhi kontrak yang mengikat dokumen untuk proyek tersebut. Meskipun perubahan urutan dapat menambah atau mengurangi biaya atau jadwal proyek, sebagian besar perubahan pesanan menambah biaya pada proyek dan meningkatkan fakta jadwal. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu adalah manajemen sumber daya. Banyak sumber daya diperlukan untuk menyelesaikan tahap konstruksi suatu proyek. Sumber daya termasuk orang, peralatan, dan bahan, dan subkontraktor. Setiap sumber daya harus dikelola dengan cara yang paling efisien untuk menjaga biaya seminimal mungkin konstruksi. Kerajinan yang memasang bahan dan mengoperasikan peralatan adalah yang paling penting sumber daya pada proyek. Jadi sumber daya itu harus digunakan dengan seefisien mungkin. Kita contohkan sumber daya manusia. Kita contohkan ketika orang yang sangat ahli dalam menggunakan peralatan kontraktor dibandingkan dengan orang yang baru belajar, tingkat keselamatan ataupun tingkat dalam kerusakan menggunakan alat itu lebih baik orang yang sangat ahli. Jadi disitulah kita menggunakan sumber daya manusia yang efisien. Dan contoh sumber daya alam yang kita gunakan juga harus efisien dalam penggunaan jumlah, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit untuk mendapatkan sesuatu yang efisien. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan ingat, stay at home, jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, dan tetap jaga imunitas tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.